Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah pada bulan Agustus ini tanggal 22 Agustus tahun 2023 saya kebetulan order PPKS Medan dan Sriwijaya Agro PT BSM itu berbarengan masuknya sehingga mempermudahkan saya untuk melakukan distribusi. Banyak sekali kawan-kawan yang selalu bertanya ini asli atau palsu segala macam. Memang tergantung marjalnya dan marjalnya beli melalui apa. Kalau PPKS Medan saat ini sudah ada aplikasi online yaitu MySawit. Nah, untuk pertama kali ini mungkin kita akan bicara terkait masalah PPKS Medan. Seperti ini. PPKS Medan itu memiliki beberapa varietas. Yang pertama seperti dampi yang direkomendasikan untuk ditanam di daerah rawa, ya karena memang meningginya lambat sehingga tidak cenderung gampang roboh sehingga bawahnya tidak bengkok. Kemudian mempunyai usaha produktif yang cukup lama dibanding yang lain karena dia meningginya cukup lambat. Kemudian yang kedua langkat yang merupakan varietas tertua dari PPKS Medan, dan memang langkat ini direkomendasikan lahan-lahan yang berbukit. Lahan-lahan berbukit sehingga polpahnya pun memang agak pendek, jadi memang lahan berbukit dan cocok sekali tanam di sana. Kemudian yang ambi sendiri ada 3 varietas. Yang pertama itu adalah PPKS yang ambi sendiri, kemudian PPKS 239 dan PPKS 718. Jadi turunan yang ambi memang memiliki potensi dan jumlah TBS terbanyak dibandingkan yang lain. Cuman mereka memang kembali lagi ke spesifik lokasinya, kecocokan lahannya. Kemudian ada keturunan SP540, yang pertama adalah Simalungun, yang kedua adalah PPKS 540, dan yang ketiga adalah Afros. Afros banyak sekali digunakan oleh para produsen bibit untuk menjadi persilangan yang varietas baru. Kalau kita lihat di beberapa jenis perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan perbenihan itu bisa ada menggunakan persilangan Afros. Kemudian yang terakhir adalah 540NG. Ini new generation, memang dia termasuk tahan terhadap Ganoderma dan harganya pun cukup tinggi. Dari semua varietas yang ada, memang jarak tanam yang direkomendasikan untuk PPKS Medan minimal 9x9. Polpah yang paling pendek memang Simalungun atau langkat yang agak pendek, tapi langkat cenderung memang untuk lahan-lahan yang marginal, daerah perbukitan, itu sangat cocok sekali. Kalau untuk jumlah TBS yang terbanyak, jumlah tandannya tetap dipegang oleh keturunan yang ambi, dan kemudian bobotnya pun masih tetap turunan yang ambi. Turunan yang ambi itu sendiri pertama adalah yang ambi, kemudian PPKS 239 dan PPKS 718. Itu untuk sekilas dari PPKS. Kemudian masalah dokumen, kawan-kawan mungkin nanti lihat video saya tunjukkan. Biasanya kita mendapat surat perintah penyerahan barang ditandatangani Pak Taufik, Pak Suhardiman, Pak Edwin Lubis, Tumiran, dan yang menerima biasanya. Kemudian berita acara penyerahan kecamatan kelapa sawit. Kemudian sertifikatnya biasa saja, putih, lambang, cap segala macam. Kemudian ada berita acara persilangan, pohon indukannya. Ini penting sekali pohon indukan ini. Makanya sebenarnya kalau untuk pemulia atau petani biasa yang tidak terlalu, tapi untuk pemulia sangat penting. Karena pohon induknya ada pohon induk, ada pohon bapak. Pohon induk ini adalah pohon dura. Kalau pohon bapak itu psipera. Tuh. Oke. Anda biasanya mendapatkan bag seperti ini. Memang ini agak rentan terhadap goncangan dan ini memang berisiko untuk pengiriman patah. Makanya kadang-kala kami bongkar dan kemudian kami tambahkan busa kembali. Itu sekilas untuk PPKS Medan. Kemudian bagaimana Sriwijaya? Sriwijaya Agro ini sekarang minimal order 300 butir. Syarat-syaratnya seperti biasa, KTP, surat keterangan tanah, SKT camat, sertifikat, atau surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa Anda memiliki lahan di desa tersebut. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan jual beli. Kemudian bagaimana varietas yang ada di Sriwijaya Agro? Sriwijaya Agro itu ada varietas mereka ada 6. Pertama Sriwijaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang satu itu Nigeria yang buahnya hijau, yang selalu berpolemik di grup. Saya nggak tahu kenapa kawan-kawan susah sekali mencari. Kuncinya untuk Sriwijaya 1 atau SK1 itu adalah panennya jangan mengkal.
ya, untuk menghindari penolakan dari pabrik. Kalau mengkal artinya tidak matang, ya ditolak. Sebenarnya ini keunggulan sendiri kalau untuk buah hijau ini, karena yang pertama, petani akan diuntungkan, tanaman tidak akan terlalu stres ketika para pemanen yang serampangan melakukan pemanenan, karena mereka cenderung akan menghindari buah hijau. Dan ini cocok sebenarnya untuk lahan-lahan kebun saya pribadi, karena memang secara produksi paling tinggi dibandingkan varietas yang lain. Tapi tergantung lokasi juga, karena spesifik ya. Kemudian SJ2 ini Ghana. Ini pelepahnya cukup pendek juga sama dengan SJ5. Rekomendasi tanamnya memang bisa 8x8, tapi lebih baik 8,5x8,5. Kemudian SJ3 ini Econa. Ini cukup besar buahnya, dan kalau di Bangka sangat jarang menanamnya. Tapi di daerah-daerah Sumatera mungkin banyak, dari Jambi sekitarnya. Kemudian SJ4 Tunar Pros, SJ5 itu Dami Komposit. SJ5 Dami Komposit, sedangkan SK5-nya klon Dami, orang biasa nyebutnya. Sama dengan SK1 itu klon Nigeria. Jadi ada klonnya. Dari dokumen juga kawan-kawan juga akan menerima. Ada di video saya di YouTube yang sebelumnya. Jadi di situ Anda akan disertai dokumen berwarna kuning yang menerangkan bahwa itu adalah menerangkan persilangan Duradeli dengan Persipera klon Nigeria. Jadi ada penjelasannya berdasarkan keputusan Dirjen Bun tahun 2015. Ini menerangkan dokumen yang menerangkan bahwa yang Anda beli itu memang betul SK1 atau SK5. Ada dokumen tambahannya untuk menerangkannya. Dan bagaimana secara produksi? Produksi tertinggi di SJ Jaya memang dipegang oleh SJ1 dan SK1. Jadi memang apa perbedaannya antara itu? Karena memang dari sisi perbedaan adalah indukan dari jantannya. Jadi jantannya itu adalah Persiperanya, jantan Persipera itu klon. Jadi klon itu sendiri adalah hasil dari kultur jaringan. Anda mungkin agak bingung klon. Kenapa kok klon seolah-olah kultur jaringan? Memang betul. Seperti karet. Karet itu kan bukan varietas dianggap, tapi klon. Klon PB260, klon 221, dan kemudian klon-klon yang lainnya. Karena dia ngambil dari mata tunas langsung dari pohonnya. Begitu juga dengan kultur jaringan dilakukan mengambil dari sel somatiknya. Dari produksi tertinggi memang SJ1, kemudian atau SK1 dan SJ5 yang memiliki potensi jumlah populasi tertinggi dalam satu hamparan 1 hektar. Itu mungkin sekilas tentang ini. Jadi boleh percaya dengan marjal, tapi kalau pilih marjal, pilih yang harga agak kompetitif. Ya cenderung seperti apalah, pokoknya kepercayaan itu penting sekali. Kemudian apakah dia membebaskan pengiriman? Kalau saya kebetulan saya mobile, jadi saya pengiriman harga situ saya langsung kirim ke rumah bersangkutan atau lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan ragu untuk bertanam kelapa sawit, karena dengan investasi Anda yang tidak terlalu besar sebenarnya, dengan asal terawat, dengan menjamin ketepatan pupuknya, dosis, konsentrasi segala macam, dan waktu, itu akan insya Allah tidak akan mengecewakan. Dan kemudian ingat, penting sekali melakukan katrasi buah. Tapi ingat, jangan bentuk buah, tapi masih dalam bentuk selundang. Itu sangat penting sekali untuk melakukan katrasinya. Ya, katrasinya pun gampang kalau masih dalam bentuk selundang dibandingkan sudah jadi buah.